Selasa sampai juga kami di depan rumah. Tak seperti biasanya, Wisnu, tetangga yang sangat baru, menyambut kepulangan kami. Terpaksa aku dan Sarah turun, padahal garasi mobil tinggal selangkah lagi. Sore, Mbak Sarah, Mas Amran. Baru pulang ya jam segini, sapa Wisnu. Pandangannya terus menatap intens ke arah Sarah. Iya Mas Wisnu. Mau kemana atau dari mana nih? Tanyaku sekedar basa-basi. Sarah memilih diam dan mendekatkan tubuhnya ke arahku. Enggak kemana-mana sih Mas, cuma mau ketemu sama kalian saja. Jam 7 nanti saya mengundang kalian buat datang makan malam bersama. Dan saya tak ingin ada penolakan. Usahakan kalian bisa ya, pinta Wisnu sedikit memaksa. Wah, dalam rangka apa nih Mas? Kok makan-makan? Sama tetangga satu komplek juga? Tanya Sarah memastikan. Cuma silaturahmi saja Mbak. Sekaligus memperkenalkan diri jika kami warga baru di sini, ucap Wisnu dengan gelagat sedikit salah tingkah. Oh iya Mas, ntar kami usahakan datang. Maaf, kami masuk duluan ya. Maklum baru pulang kerja. Badan juga rasanya sedikit gerah. Ucapku mengusirnya halus. Itu juga kalau dia peka. Oh iya, silakan Mas. Saya juga udah mau pulang kok nih, ucapnya sedikit gugup. Tanpa mempedulikan lagi keberadaannya, secepat kilat ku gandeng tangan Sarah, lantas masuk ke dalam rumah. Rupanya benar juga firasat Sarah. Tetangga baru kami sedikit berbeda. Kenapa kok cemberut begitu sayang? Tanya Sarah saat kami sudah masuk kamar. Tetangga kita ternyata luar biasa. Jadi enggak sabar melihat kenyataan sebenarnya hati mereka itu kayak apa. Terangku pada Sarah. Jangan seuzon gitu. Ya memang sih aku juga merasa. Tapi bagaimanapun juga kita tetap harus berpikir positif, ucap Sarah. Iya, maaf. Ya udah, aku mau mandi. Kamu jangan lupa ganjal perut dulu. Jaga-jaga saja. Lagi pula jam 7 juga masih lumayan lama, pintaku pada Sarah. Tanpa menunggu respon Sarah, aku bergegas masuk toilet untuk membersihkan diri, sekaligus agar pikiran juga bisa lebih segar. Menghadapi tetangga baru memang butuh tenaga ekstra. Apalagi jika kita belum tahu seluk-beluknya seperti apa. Silahkan masuk Mbak Sarah, Mas Amran. Di dalam juga sudah ada Bu Wati, ucap Wisnu, saat aku dan Sarah berkunjung ke rumah kontrakannya. Lebih tepatnya, rumah Sarah sendiri. Terima kasih, ucapku singkat. Kupandangi setiap sudut rumah ini. Tak ada yang berubah. Hanya saja tiap dinding dihiasi dengan potret Wisnu dan istrinya. Tetangga depan sudah datang. Kenalin, saya Meisa. Panggil saja Mei. Senang bertemu dengan kalian, ucap Meisa dengan senyum yang sedikit dibuat-buat. Iya, begitupun dengan saya. Ngomong-ngomong tetangga yang lain belum pada datang ya, ujar Sarah. Iya nih Mbak Sarah, padahal aku nungguin udah lumayan lama dari tadi. Ibu Buati. Maaf, kami cuma bisa mengundang kalian. Untuk yang lain mungkin bisa nyusul lain kali, ucap Wisnu sedikit salah tingkah. Baiklah, karena kalian sudah pada datang, kita langsung menuju meja makan saja ya. Kalian lihat deh meja makanku, bagus banget, ucap Meisa antusias. Ia langsung menarik tangan Sarah dan Bu Wati. Nah, makan malamnya sudah siap. Jangan sungkan-sungkan. Anggap saja rumah sendiri, ucap Meisa lagi. Seketika membuat raut wajah Bu Wati yang tadinya antusias berubah masam. Benar-benar di luar dugaanku.
Kupikir acara makan bakal penuh hidangan pilihan yang tentu saja menggiurkan. Tak taunya hanya semangkuk bakso, gorengan, dan sebagai pelengkapnya ada juga es teh. Rasanya pengen tertawa sendiri. Mari semua dimakan, pinta Wisnu. Iya, terima kasih Mas Wisnu. Ngomong-ngomong, kalian sudah pada lapor kepala lingkungan di sini belum? Ucapku memastikan. Maaf Mas Amran, kami belum sempat. Maklum saja, kami ini orang sibuk, ucap Wisnu dengan gaya sombongnya. Sesibuk-sibuknya, utamakan untuk mengurus semua itu dulu Mas. Penting sekali. Memangnya kalian kerja apa ya? Tanya Bu Wati. Seakan mewakili pertanyaan di benakku. Ya, kami ini pebisnis handal. Sampai bisa dibilang sukses. Makanya beli rumah ini aja langsung tunai, nggak pakai kredit, ujar Meisa. Seketika membuatku dan Sarah membulatkan mata. Bu Wati hampir saja tersedak kuah bakso yang penuh saus dan sambal. Hah? Beli rumah? Yang benar saja Mbak Meisa, ucap Bu Wati terkejut. Iyalah, masa iya saya bohong? Ujar Meisa dengan entengnya. Sepertinya ada yang tidak beres dengan sosok Wisnu. Aduh Mbak, kamu jangan mengalu ya. Atau memang Mas Wisnunya yang enggak jujur sama Mbak Meisa, ucap Bu Wati penuh selidik. Raut wajah Wisnu menegang seketika. Akankah dia takut jika kebohongannya bakal terbongkar? Hei Bu Wati, jangan sembarangan ya, pakai nuduh saya bohong lagi, ucap Wisnu dengan suara sedikit meninggi. Sayang, kamu ngapain pakai emosi segala? Buktiin dong kalau omongan Bu Wati tadi tidak benar, ucap Meisa heran. Ya sudah, langsung saja saya ngomong mumpung si empunya ada di sini juga. Sebenarnya ini rumah milik Mbak Sarah yang dikontrak setahun ini sama Mas Wisnu. Dia nggak beli Mbak, terang Bu Wati antusias. Sesekali pandangannya melirik sekilas ke arah Sarah. Hahaha, jangan bercanda Bu, nggak lucu sama sekali, ucap Meisa kemudian. Entah apa yang sudah Wisnu katakan hingga membuatnya sangat percaya. Loh, ngapain juga saya bercanda? Lagian juga ada Mbak Sarah di sini. Mas Wisnu, tolong jelasin sejujurnya sama istri sampean, ucap Bu Wati dengan nafas kembang kempis seakan tengah dilanda emosi. Kenapa juga dia yang harus seheboh ini? Sarah saja kulihat sedari tadi memilih untuk diam bak tengah melihat suatu pertunjukan. Tak masalah, yang penting Wisnu telah membayar yang sewa setahun penuh. Wisnu yang ditanya hanya diam dan menunduk. Tangannya masih sibuk mengacak isi mangkuk bakso yang baru beberapa suap ia makan. Sayang, jelasin dong, rumah ini milik kamu kan? Kamu yang beli, ucap Meisa meyakinkan. Mei, aku minta maaf. Sebenarnya rumah ini cuma aku kontrak dari Mbak Sarah, ucap Wisnu begitu gugup. Ia tak berani melihat Meisa yang tengah intens menatapnya. Apa? Jadi, kamu berani bohongi aku, Wisnu? Dasar tukang ngibul, urga Meisa. Seketika ia langsung melayangkan tangannya. Plak, plak. Aduh, sakit Mei. Sudah, malu dilihat mereka, keluh Wisnu. Ia langsung menatap sungkan ke arah kami. Aku tak peduli. Lebih malu lagi mengakui rumah orang sebagai rumahnya, ucap Meisa penuh emosi. Sudah. Mbak Meisa tenang dulu. Malu jika didengar orang luar nanti. Apalagi malam-malam begini, ucapku mencoba menengahi. Aduh, udah deh. Mending kalian pulang saja.
Nggak usah mencampuri urusan kami, usir Meiza. Dia sendiri yang ngundang, tapi akhirnya ngusir juga. Dasar aneh. Oke, ayo Mbak Sarah, Mas Amran, kita pulang saja. Nyesel saja menghadiri undangan kalian. Katanya makan-makan, nggak taunya cuma semangkuk bakso doang. Kayak gini mah saya juga masih mampu beli cibir buati. Sudah Bu, ayo kita pulang, ajak Sarah. Ia langsung menggandeng tangan Buati sebelum emosinya kembali memuncak. Ingat ya, jaga rumah ini baik-baik, jangan pada bertingkah, pesanku sebelum pergi. Kulihat Wisnu hanya mengangguk pelan. Ia seakan tengah meratapi nasibnya kini. Kami bertiga langsung cabut dari hunian Sarah. Tentu saja dengan rasa kesal dan sesal. Tahu begini, lebih baik aku duduk manis di rumah sembari menikmati masakan Sarah yang sudah bisa kupastikan lebih enak. Buati tak hentinya menggerutu. Aku tahu ia pasti jauh lebih kesal dengan kejadian seperti ini. Bisa dipastikan bakal menjadi berita viral di pangkalan sayur besok pagi. Ini bakal menjadi berita terhits di komplek ini. Sudah dong Bu, percuma saja ngomel terus. Yang ada cuma dapat capek saja, ucap Sarah saat kami berhenti di depan gerbang rumahku. Iya juga sih Mbak, tapi saya benar-benar kesal. Punya tetangga baru kok enggak jelas. Masa iya rumahmu diakui cibir Buati? Iya juga sih Bu, tapi sudahlah. Soal itu kita urusin besok saja, ucap Sarah pasrah. Kok Mbak Sarah bisa setenang itu sih? Ini urusannya bisa jadi rumit loh. Ayolah Mbak, bertindaklah, ucap Buati seakan tengah menyalakan sumbu kompor. Iya juga sih, kenapa Sarah mendadak jadi lemah begini? Bu, jujur saya juga nggak terima. Tapi saya capek, lelah dan juga pusing banget ini kepala. Saya mau pulang dulu dan beristirahat, ucap Sarah. Oh, kayak gitu Mbak rupanya. Ya udah, selamat beristirahat Mbak. Besok saat menemui mereka jangan lupa ajak saya juga. Tak sabar lihat respon mereka seperti apa, pinta Buati dengan senyum penuh misteri. Oke, Buati tenang saja. Kami pamit masuk dulu ya Bu, pungkas Sarah. Ia langsung menggandeng erat tanganku untuk masuk rumah. Sampai di dalam, langsung ku ajak Sarah menuju sofa. Banyak pertanyaan yang memenuhi pikiranku. Tanpa basa-basi, ku hujani dia dengan berbagai pertanyaan yang telah berkecamuk di pikiranku. Sayang, sakitmu kambuh lagi ya? Mau aku ambilin obat atau mau aku belikan makanan aja? Aduh, maaf ya. Tahu begini mending tadi kita makan di rumah saja, ucapku padanya. Aku baik-baik saja kok. Jangan khawatir, pinta Sarah padaku. Terus, yang kamu katakan pada Buati tadi gimana? Tanyaku sedikit heran. Ya, nggak apa-apa sih. Aku cuma menghindar saja, daripada harus dijadikan bahan gosip. Lagian, tetangga baru kita itu beneran bikin emosi. Mana pakai ngusir-ngusir kita lagi, cibir Sarah, seakan sedang mengeluarkan unek-unek di hatinya. Benar apa katamu? Terus gimana? Apa kita kembalikan saja uangnya? Terus selesai deh urusannya. Mereka kita usir balik, usulku kemudian. Enggak semudah itu Ferguson. Lagi pula itu orang udah nyewa kok. Besok deh kita lihat. Kalau mereka bertingkah lagi, baru kita usir, pungkas Sarah dengan seulai senyum. Ya sudah, kamu makan dulu ya. Biar aku pesan online saja, ucapku. Aku tak ingin Sarah kembali sakit.
Apalagi kulihat di sana tadi, ia baru menikmati beberapa suap bakso. Enggak perlu sayang, di kulkas masih ada stok makanan kok. Dan aku bisa makan itu saja, tolak Sarah. Kenapa dia enggak ngerti banget sih kalau ku perhatikan? Ya sudah, buruan makan terus istirahat, pintaku, sebelum aku berlalu naik ke lantai 2. Sampai di lantai 2, aku langsung menuju balkon. Dari sana bisa kupantau keadaan depan rumah. Semua aman, tak ada yang mengkhawatirkan. Semoga semua tetap bakal baik-baik saja. Puas duduk termenung, aku lantas kembali masuk kamar. Saatnya mengistirahatkan diri untuk besok pagi. Soal ucapan Wisnu, lebih baik besok saja aku sempatkan waktu untuk mendengar langsung apa maksudnya. Sayang, kamu belum tidur? Sapa Sarah. Rupanya ia baru saja selesai dari sesi makannya. Ini juga baru mau tidur, ucapku singkat. Tak lupa aku berikan seulas senyum padanya. Ya sudah, selamat tidur imamku, pungkas Sarah. Ia langsung berlalu masuk toilet. Hingga aku sendiri tanpa ku sadari lama-lama terbuai di alam mimpi. Tok, tok, permisi, sepada, teriak suara yang sudah mulai ku kenali. Sepertinya itu suara Wisnu. Sayang, kamu yang buka ya. Aku malas berurusan dengan dia, pinta Sarah. Aku sedikit mengangguk, lantas menuju sumber suara. Ada apa gerangan pagi-pagi seperti ini dia kemari? Mungkinkah menjelaskan soal masalah semalam atau malah bikin ulah baru lagi? Sebaiknya aku tetap berpikir positif saja. Iya, ucapku, seraya membuka pintu. Tepat di depanku, Wisnu berdiri dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Selamat pagi Mas Amran. Maaf mengganggu waktunya sebentar, sapa Wisnu. Matanya terus mencuri-curi pandang ke belakangku. Mungkinkah dia mencari sosok Sarah? Ya, pagi juga Mas Wisnu. Mari silakan masuk, ajakku. Tentu dengan maksud sekedar basa-basi semata. Dan untung saja dia langsung menolak. Makasih Mas, tapi di teras saja yang ngobrolnya. Biar lebih enak dan lebih adem aja, tolak Wisnu. Dia nggak tahu aja kalau di dalam juga ada AC yang tentu saja bisa lebih adem dari udara luaran. Baiklah, mau bicara apa Mas? Tanyaku terus terang. Mbak Sarahnya lagi nggak ada kan Mas? Ucapnya sedikit ragu. Memangnya ada apa? Tanya soal istriku segala. Apa ada hal yang sangat penting? Tanyaku penuh keseriusan. Begini Mas, tolong bantuin aku. Katakan pada Meisa, jika rumah itu adalah rumahku yang sudah aku beli. Aku nggak mau jadi berapi urusannya, pinta Wisnu mengiba. Bagiku, itu termasuk permintaan sedikit gila. Apa? Mas, itu rumah milik Sarah ya? Jangan pernah mengaku-ngakui. Kamu mau cari ribut ya ke sini, ucapku penuh emosi. Mas Amran, tenang. Kita bicara baik-baik. Tolonglah aku. Aku nggak mau urusan hidupku menjadi rumit, pinta Wisnu lagi. Mas Wisnu, denger ya, hidup Mas yang rumit, kenapa harus keluarga saya yang Anda libatkan? Kami enggak peduli, ucapku penuh penekanan. Aduh, gimana ya ngomongnya? Aku susah jelasinnya Mas. Sebenarnya kekasih rahasia Meisa dan dia sebenarnya seorang istri pengusaha tajir. Dia sebenarnya sudah ngasih uang aku buat beli rumah, dan semua itu habis. Tinggal sisa uang buat sewa rumah Mbak Sarah, papar Wisnu. Tanpa ia sadari telah membuka boroknya sendiri.
Terus apa hubungannya dengan kami, Mas? Itu masalah Anda, dan saya enggak mau terlibat dalam hal apapun, ucapku penuh penekanan. Tolonglah, Mas, apa aku harus kasih amplop buat membayar kalian? Tanya Wisnu lagi. Benar-benar suatu penghinaan buatku. Aduh, Mas Wisnu, simpan saja uangmu. Maksud saya uang Mbak Meiza. Maaf ya, Mas, gini-gini uangku bisa kok buat membeli hidupmu, ucapku sedikit sinis padanya. Mas Amran, ayolah, aku enggak mau jika sampai kehilangan Meiza, ucap Wisnu dengan mata yang hampir berkaca-kaca. Cengeng sekali dia, memalukan kaum Adam saja. Oh, di sini kamu rupanya, Wisnu, ucap Meiza. Ia tiba-tiba saja datang mengejutkan kami berdua. Mbak Meiza, silakan duduk, Mbak, tawarku berusaha mencairkan suasana. Terima kasih, Mas Amran. Sebelumnya saya minta maaf ya, Mas. Kelakuan Wisnu memang di luar batas. Bisa-bisanya mengakui rumah orang sebagai rumahnya. Saya ditipu habis-habisan sama dia. Murka Meiza. Sayang, sabarlah. Aku enggak ada maksud menipumu, gila Wisnu. Sedang aku cukup jadi pendengar dan penonton pertengkaran keduanya. Jangan panggil aku sayang lagi. Jijik aku mendengar kata itu keluar dari mulut sampamu. Sekarang jawab, kemana larinya uang 2 miliar itu? Pinta Meiza dengan tatapan muka bengisnya. Habis sayang, ucap Wisnu. Jangan bilang uang itu habis untuk bersenang-senang dengan wanita murahan. Keterlaluan kamu, Wisnu, pekik Meiza saat Wisnu mengangguk pelan. Sayang, maafkan aku, lirih Wisnu, bak anak ayam yang tengah ditinggal induknya. Tanpa mempedulikan ucapan Wisnu, Meiza langsung pergi tanpa permisi. Ku perhatikan ia kembali masuk ke rumah Sarah. Mas Amran, gimana ini? Tanya Wisnu frustasi. Bodoh amat, bukan urusanku, ucapku sambil berlalu masuk rumah. Tak lupa ku tutup pintu sekencang mungkin biar jadi efek kejut baginya. Bersambung.